Nggak usah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وتابعه على الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبده وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فصل لربك وانهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. الله أكبر. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dialah al-mulkus samawati wal ard. Dialah raja langit dan raja bumi. Tidak ada yang patut berhak disembah di muka bumi ini melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah juga yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Saking banyaknya yang Allah berikan nikmat kepada kita, walaupun mesin yang paling canggih di muka bumi ini, maka tidak bakalan cukup menghitung nikmat Allah. Walaupun lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan pena, dan daun-daun pohon dijadikan sebagai kertas, maka tidak bakalan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Dan semoga salawat dan salam ini juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia mendampingi perjuangan beliau dalam penegakan dinul Islam ini. Dan semoga tercurahkan kepada para tabi'ut tabi'in, para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa melanjutkan istiqomah, melanjutkan risalah beliau sampai hari kiamat. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kalian dan laksanakanlah kurban. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman yaitu melaksanakan kurban. Karena ibadah kurban ini adalah salah satu ibadah yang cukup istimewa, yang hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun.
Itu pun hanyalah di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang tahun kemarin yang belum melaksanakan kurban, maka tahun ini kita sempatkan diri kita untuk melaksanakan kurban. 1/7 salah satu dari ekor sapi pun jadi, sesuai kemampuan kita masing-masing. Adapun saudara-saudara sekalian yang tahun ini tidak sempat melaksanakan ibadah kurban, tahun depan kita laksanakan ibadah kurban. Jangan sampai kita seperti tahun ini kita tidak berkurban. Setidaknya kita pasangkan dalam hati kita, semoga 4 hari ini, mulai hari ini dan 3 hari tasyrik ke depan, Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki sehingga kita bisa berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dilapangkan oleh Allah, barang siapa yang dimampukan oleh Allah untuk berkurban, barang siapa yang dilapangkan oleh Allah, barang siapa yang dimampukan oleh Allah, akan tetapi ia hendak untuk tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Alangkah tegas sabda Nabi ini. Orang yang tidak melaksanakan ibadah kurban, ia tidak lain dan tidak bukan hanyalah meluangkan tenaganya untuk pergi ke masjid tanpa mengorbankan hartanya sepersen pun untuk berkurban. Semoga, mari kita doakan kepada saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita, melapangkan rezeki kita dan meluluhkan hati kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Melaksanakan kurban ini adalah mengikuti millat Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata abikum Ibrahim hanifa, millat Nabi Ibrahim yang tulus. Beliau sudah melakukan kurban dengan derajat yang paling tinggi, yang tidak bakalan mampu kita melaksanakannya. Bayangkan, beliau menikah selama 80 tahun dan Allah tidak beri keturunan. Begitu Allah beri keturunan, seorang bayi laki-laki lagi yang diberi nama Ismail. Pertama, ketika mendengar tangisan Ismail, beliau menangis, bercucuran air mata beliau dan berkata, "Terima kasih ya Allah, terima kasih. Inilah yang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim. Beliau nanti bukan 1, 2, 3 tahun, bukan, akan tetapi 80 tahun beliau nanti ini." Kemudian begitu Ismail yang bayi kecil ini mulai tumbuh besar, sehari, beberapa hari, beberapa bulan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada Nabi Ibrahim, yaitu membawa istrinya dan anaknya ke tempat yang jauh dan tandus melalui mimpinya, dan beliau langsung melaksanakannya tanpa pilih-pilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati beliau merasa berat, tapi beliau tetap melaksanakannya. Begitu Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya sesuai yang Allah perintahkan, dan ketika telah sampai ke tempat tersebut, beliau melihat sekelilingnya dan berkata, inilah tempat yang Allah kehendaki, inilah tempat yang Allah perintahkan. Kemudian Hajar berkata kepada suaminya,
Wahai suamiku, di tempat seperti inikah engkau meninggalkan kami berdua, aku dan bayimu ini? Tidakkah engkau melihat di sekitar sini, ini adalah padang pasir yang tandus, tidak ada pohon untuk bernaung, tidak ada juga bangunan untuk berlindung. Di sana bukit Sofa, bukit batu. Di sana juga bukit Marwah, bukit batu. Wahai suamiku, di sinikah engkau meninggalkan aku dan bayimu ini? Setelah mendengar perkataan Hajar, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai istriku, aku membawamu dan meninggalkanmu di sini karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa basa-basi, Hajar berkata, kalau begitu pergilah. Jika ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah, karena aku yakin Allah pasti akan menjagaku. Begitu Ibrahim mendengar jawaban Hajar, beliau menangis dan bercucuran air matanya, dan beliau langsung memeluk istrinya dan anaknya ke terakhir kalinya, dan beliau berdoa, dan Allah simpan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi 'inda baitikal mahram. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang tandus, yang tidak ada tanaman-tanaman sama sekali, di dekat rumahmu, yakni Baitul Mahram. Saudara-saudara sekalian, ada tiga doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita amalkan. Kita doakan anak-anak keturunan kita sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak keturunannya. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, demikian mereka agar tetap melaksanakan sholat. Mari kita doakan anak-anak keturunan kita agar tumbuh menjadi pribadi yang senantiasa melaksanakan sholat, mulai dari kecil sampai besar. Bukan sampai besar saja, sampai ajal menjemput tetap menjaga dan melaksanakan sholatnya. Kemudian yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan cenderungkanlah hati manusia ketika bertemu dengan mereka. Mari kita doakan anak-anak keturunan kita agar menjadi pribadi yang menyenangkan di hati manusia, bukan menjadi orang yang menjengkelkan, bukan, akan tetapi menjadi orang yang menyenangkan di mata manusia. Kemudian yang ketiga, warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Kita doakan anak keturunan kita agar menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi orang yang senantiasa ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Kita doakan anak keturunan kita senantiasa pandai bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada anak keturunan kita, senantiasa bersyukur. Wahai saudara-saudara sekalian, jika kita pikir secara logika, doa Nabi Ibrahim ini sangatlah mustahil. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, demikianlah agar mereka tetap melaksanakan sholat. Masa orang nifas disuruh tetap melaksanakan sholat? Kemudian bayi juga untuk diperintahkan tetap melaksanakan sholat, masih lama. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas ta'wi ilaihim. Ya Allah, cenderungkanlah hati manusia ketika bertemu dengan mereka.
mereka. Mana ada orang pada padang tandus itu? Enggak ada sama sekali orang kecuali Hajar dan Ismail saja. Kemudian yarzuquhum minat tamarat la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Jangankan buah-buahan, tanaman-tanaman, pohon-pohonnya saja tidak ada di sana. Akan tetapi ini adalah doa seorang nabi. Tidak lama beliau meninggalkan istrinya, doa beliau terkabul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Ismail yang bayi ini menangis dan merintih dikarenakan haus dan kelaparan. Dan pada saat itu juga air susu Hajar ini mengering, dan beliau berkeliling antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali mencari air, dan sambil berharap ada seseorang tersebut. Dengan izin Allah, tiba-tiba dari hentakan kaki Nabi Ismail itu keluarlah air Zam-Zam dan tergenang air tersebut. Dan pada saat momen ini ada juga seorang rombongan kafilah dagang dari Bani Jurhum. Dia melihat burung yang asal berkeliling dan dia berkata, setahu saya tidak ada air di sana, akan tetapi mengapa ada air berterbangan di sana? Akan tetapi mengapa ada burung berterbangan di sana? Kemudian dia mengutus pengawalnya, aku berikan kuda, coba kamu cek di sana tersebut. Kemudian dia pergi ke lokasi tersebut. Kemudian dia melihat seorang ibu dan bayinya, dan air yang bercucuran dan tergenang. Senang hatinya, terkabul doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Terkabul doa Nabi Ibrahim. Kemudian pengawal ini kembali ke ketua rombongannya dan menceritakan sesuai apa yang dia lihat. Kemudian ketua rombongan ini memutuskan untuk pergi ke lokasi tersebut. Ketika telah sampai, dia langsung berkata kepada rombongannya, berhenti. Sesungguhnya dia adalah seorang istri Nabi. Dia adalah orang yang paling mulia. Mari kita muliakan dia. Turun semua, bangunkan tenda buat beliau. Mari kita muliakan beliau. Kemudian ketua rombongan ini bertanya kepada anak Hajar, wahai istri Nabi, mengapa engkau berada di sini? Kemudian Hajar berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suamiku untuk membawaku ke sini. Sesungguhnya engkau adalah wanita yang mulia, maka kami akan memuliakanmu. Turunkan semua bekal-bekal, berikan semua buah-buahan kepada beliau. Sesungguhnya dia adalah istri Nabi, mari kita muliakan beliau. Terkabul doa Nabi Ibrahim, yarzuquhum minat tamarat la'allahum yashkurun. Begitulah jika Allah telah menghendaki. Jika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun cobaan yang Allah beri kepada kita, apapun cobaan yang Allah beri kepada kita, Allah pasti akan bantu dan Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Jangan sampai kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak bakalan bisa melaksanakannya. Pasti kita merasa berat, padahal Allah sudah berjanji bahwa di belakangnya ada hal yang ringan. Ma'syarul muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ismail bayi ini mulai tumbuh, ketika Ismail ini sudah mulai cukup besar, falamma balagha ma'ahu sa'yah, dan ketika Ismail ini sudah mencukupi umur,
balagha yang berarti balik, sudah balik sekitar umur 10 sampai 12 tahun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang lebih berat lagi. Bukan untuk membuang anaknya yang jauh, bukan, akan tetapi perintah untuk menyembelih anaknya. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau nanti ini selama 80 tahun. Kemudian Allah beri perintah untuk membawa anaknya ke tempat yang jauh, dan sehingga dia berpisah beberapa tahun. Kemudian Allah beri perintah lagi, yaitu menyembelih anaknya. Jika orang biasa pasti dia mengatakan, ya Allah, tidak cukupkah Engkau memerintahkanku untuk membawa anakku, memisahkan dengan buah hatiku ini, sehingga aku tidak bertemu dengan mereka beberapa tahun? Tidak cukupkah ya Allah? Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau tetap melaksanakan perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, beliau tetap melaksanakannya, walaupun hatinya merasa berat. Kemudian Nabi Ibrahim menghampiri anaknya dan berkata, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihmu dalam mimpiku. Coba pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim ini sangat berharap jawaban Ismail ini sesuai harapannya. Kemudian Ismail mengangkat kepalanya dan berkata, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan kepadamu, maka laksanakanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkanku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim ini mendengar jawaban Ismail, bercucuran air mata beliau. Beliau menangis dan memeluk anaknya Ismail. Dia berkata, ya Allah, terima kasih, ya Allah, terima kasih. Aku telah berpisah dengannya beberapa tahun. Bahkan aku tidak pernah mendidiknya dan tidak pernah menafkahinya. Akan tetapi engkau telah mendidiknya menjadi pribadi yang tangguh. Dan Ismail itu pun senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengorbankan lehernya untuk disembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya jika kita melaksanakan ibadah kurban adalah salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkurban, bahkan beliau rela mengorbankan anaknya, sehingga beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai orang dekatnya Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai orang dekatnya Allah. Khalil, orang dekat. Bayangkan, orang dekatnya saja orang bupati sudah senang kita, apalagi gubernur. Bahagia kita kalau kita sudah menjadi orang dekatnya gubernur. Akan tetapi ini tidak, kita menjadi orang dekatnya Allah. Jadi orang yang tidak berkorban maka tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang berkorban maka ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Mari kita doakan orang-orang yang berkorban. Semoga mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala.
setidaknya mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melalui kurbannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang tahun kemarin yang belum melaksanakan ibadah kurban, maka tahun ini kita sempatkan diri kita melaksanakan ibadah kurban setidaknya sekali dalam seumur hidup. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum melaksanakan ibadah kurban. Alangkah ruginya kita. Bukankah kita telah memiliki TV? Kemudian kita juga punya sepeda motor, punya juga mobil, bahkan kita punya rumah sekalipun. Akan tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memampukan kita untuk berkurban? Maka dari itu kita introspeksi diri dan asabah diri, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memampukan kita berkurban? Mungkin kita tidak melaksanakan dengan baik aturan-aturan Allah dari hal-hal yang kecil, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memampukan kita melaksanakan aturan-aturannya di hal-hal yang besar. Aturan-aturan Allah dari hal-hal yang besar seperti apa? Salat. Apakah salat kita sudah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah sesuai oleh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah sesuai, maka alhamdulillah. Oke. Kemudian kita perhatikan dulu infak kita. Infak ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dari hal yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak di dalam Al-Qur'an? Jika sudah melaksanakan infak dengan baik, alhamdulillah. Jika belum, maka inilah salah satu menghambat kita sehingga Allah tidak memampukan kita melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan ini bisa menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kama amara yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayyana warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut.
nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.